Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya berada di daerah Sukabumi, guys. Tepatnya di Gunung Salak dan di pemakaman Eyang Santri, guys. Ini, guys. Kali ini saya mengikuti jejak spiritual dari Paguyuban Jubaireng. Kegiatan apa saja yang ada di sini selain berziarah, kemudian juga mandi di sini yang katanya harus ganjil, guys. Jadi di sini tuh ada dua pemandian. Sebelum berziarah, mereka ini harus mandi terlebih dahulu di bawah dan harus ganjil, guys, dengan menggunakan gayung. Kita juga nggak tahu makna dan arti dari semua itu apa. Makamnya itu ada di atas sana, guys, dan di sini tuh ada persinggahan bagi pengunjung yang mau berziarah. Jadi sebelum ke atas sana beristirahat dulu di atas ini, kemudian mereka makan dan nanti mereka baru menuju ke makam Eyang Santri ini. Begitu, guys. Oke, guys, simak videonya berikut ini, guys. Ketinggian gunung ini saya juga nggak tahu, guys, nih. Pokoknya saya itu jalan ke situ sampai ke sini saja udah capek, guys. Dengkul saya capek, guys. Ngos-ngosan, guys. Jadi katanya sih makamnya tinggi, guys. Ke sana itu sekitar 20 menitan dari bawah sini, guys. Jadi yang bawa mobil itu atau bawa kendaraan, parkirnya di situ, guys, di bawah, guys. Oke, guys, ternyata, guys, perjalanan dari bawah ke atas ini saja saya tuh udah capek banget, guys. Jadi nanti setelah parkir di bawah terus nanjak sekitar 50 meter ke atas. Nah, nanti di sini tuh ada persinggahan untuk para penziarah yang mau naik ke atas sana. Jadi ini pintu gerbangnya, guys. Pintu gerbang mau ke makam Eyang Santri itu. Dan kebanyakan, guys, sebelum mereka berziarah ke sana, mereka beristirahat di tempat yang sudah disediakan di sini, guys. Jadi ini tempat-tempatnya. Ini adalah pemukiman untuk para penziarah yang mau beristirahat di tempat sini, di tempat pemakaman Eyang Santri ini, guys. Ini, guys, jadi ini boleh dikatakan sebagai komplek Eyang Santri, tempat para penziarah beristirahat untuk sejenak beristirahat sebelum mereka semua melakukan spiritual atau ziarah ke makamnya Eyang Santri. Nah, jadi ini adalah tempat para penziarah yang akan melakukan istirahat. Jadi buat kalian yang berziarah ke makamnya Eyang Santri ini, di sini tuh disiapkan tempat untuk bersinggah atau beristirahat sebelum ke makam Eyang Santri. Nah, ini disediakan seperti musola untuk bagi yang mau melakukan ibadah sholat. Di sini buat istirahat, buat ngopi, di sini tuh ada kamar mandi, dan di sana banyak sekali ruangan untuk para penziarah yang mau berziarah, dan mereka juga melakukan istirahat di sini dulu, baru mereka
naik ke atas untuk berziarah ke makam Eyang Santri. Jadi buat kalian yang belum pernah datang ke sini tuh, di sini tempat beristirahatnya. Setelah kalian melepas lelah, kalian boleh tidur dulu di sini, kemudian baru naik, atau kalian mau langsung naik pun juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat Kliwon, kami dari Paguyuban Jubaireng, dari Majelis Taklim dan Zikir Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Kota Bekasi, mendawamkan ziarah di makam atau pasarian dari Eyang Santri, di mana makam ini terletak di Desa Girijaya di Cidahu, Sukabumi. Pada kebiasaan orang-orang kita, khususnya para kalangan Nahdiyin, adalah melakukan ziarah, dan kita pun di sini mendawamkan ziarah ke makam-makam para leluhur, makam-makam para waliullah, dan kita mendawamkan di Pangeran Santri ini. Nanti kita bisa lihat bagaimana keadaan makam Pangeran Santri, dan juga ada kebiasaan sebelum kita masuk ke makam Pangeran Santri, sebelum kita berdoa bersama, biasanya para jamaah mandi di 2 kolam untuk membersihkan diri dan sekaligus berwudu, sehingga kita ketika masuk ke dalam ruangan, kita sudah dalam keadaan berwudu dan kemudian berdoa. Nanti bisa kita lihat bagaimana keadaan di sana, kita ikuti selanjutnya. Di sini tuh ada orang yang patut dihormati, penjaga wilayah sini, Abi Yakub, yang insya Allah nanti akan menceritakan semua tentang sejarah Eyang Santri dan semua jejak spiritual yang ada di sini akan dikupas oleh Abi Yakub ini. Sekarang kita temui Abi Yakub tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Bi, saya mau pengen tahu nih tentang sejarah Eyang Santri. Nama sebenarnya Kanjeng Pangeran Haryojoyokusumo. Ini berasal dari Solo, dari Kerajaan Mangkunegaran I. Eyang Santri termasuk cucunya Sunan Kalijaga. Beliau siar agama dari Solo sampai ke Jawa Barat sini. Dan dikejar-kejar sama Belanda. Nah, sampai di sini pakai nama Santri, Belanda nggak mencium sampai meninggalnya di sini. Tasnya begitu. Asal muasal dinamakan Eyang. Asal mulanya itu karena ya kalau orang Sunda kan mau manggil Eyang Wijoyokusumo, lidahnya susah karena Eyang Santri. Ya, Kanjeng Pangeran Haryojoyokusumo karena orang yang nyantri ya. Orang penduduk sini manggilnya Eyang Santri gitu. Oh, nama aslinya sih siapa tadi? Kanjeng Pangeran Haryojoyokusumo. Berasal berarti dari Solo. Dari Jawa ya? Dari Jawa, dari Kerajaan Mangkunegaran I. Dan itu masih ada hubungannya dengan Sunan Kalijaga. Cucunya beliau. Oh, berarti pantas lah kalau seandainya Paguyuban Jubaireng ini sering ke sini guys, karena masih satu aliran dari satu darah lah. Iya. Ya Jubaireng kan patokannya ya Sunan Kalijaga lah gitu. Makanya ternyata ketemu nih guys. Ternyata Paguyuban Jubaireng sering ke sini tuh rutinitas guys. Setiap malam Jumat Kliwon dia tuh mengadakan ziarah ke sini, ke Eyang Santri ini. Ternyata masih ada alirannya ke Sunan Kalijaga ini, yang Santri ini ya. Kalau yang Abi tahu nih dari Eyang Santri ini, peninggalan yang paling menohok gitu apa? Ya kalau peninggalan itu kan banyak peninggalan, cuma udah dikasih-kasihin sama kakek ini, kakek namanya Raden Jaya Sumantri. Yang peninggalan yang masih bisa diteruskan itu apa? Kayak semacam perguruan padepokan atau apa gitu ada? Ya peninggalan ya untuk ziarah aja di sinilah. Peninggalannya gitu. Ini memang makamnya ada di sini atau tapak tilasnya ada aja itu di sini? Makam asli di sini. Makam di Desa asli, Girijaya makam asli. Oh, bukan tapak tilas ya di sini itu. ya. Untuk lahirnya nih, kok dia bisa lari ke sini gitu? Ya beliau ini kan lahir tahun 1770. Meninggalnya 1929.
Berarti usia beliau ini 159 tahun. Dulu yang pernah datang ke sini ya Soekarno, Cokro Aminoto, gitu. Banyak lah yang Semasa hidup dia. semasa hidup dia. Oh iya iya iya. Jadi orang nasionalis yang pernah datang sini itu Pak Soekarno dengan Cokro Aminoto. Bahkan kalau kata mertua, Pak Adam Malik dulu, ada Malik pencipta lagu ya? wah, wakil presiden. Oh, wakil presiden. Iya 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 guys. Ada Malik, ada Malik. Iya iya. Selain itu ada nggak kesan peninggalan beliau yang nggak yang apa sih yang masih dijalani oleh orang-orang sini itu? Ya peninggalannya ya istilahnya di sini ya berbuat baik, gitu aja. Nah, di bawah makam itu kan ada pemandian ya, Di? Nah itu memang ya sebelum berziarah kita mandi dulu di situ. Nah, kita mau tanya asal muasal kenapa sebelum berziarah harus mandi ke situ? Ya namanya kita kan dari jauh Hmm? kena abu, kena keringat, bebersih dulu di situ. Oh, jadi mandi itu intinya cuma bebersih sebelum bebersih. berziarah. Jadi sebelum mandi kita berwudu dulu ya. Berwudu, baca bismillah, sholawat fatihah, terus niat kita. Oh, jadi mandi itu bukan pemandian Ya. khusus kayak gitu bukan ya? Bukan. Jadi kalau mandi yang kolom kiri 7 gayung, yang kanan 11 gayung. Alasannya Itu ini bisa beda-beda nih. Yang kenapa? ganjil-ganjil itu. Kenapa Jadi, kok harus iya. ganjil? Ya karena Allah itu senangnya kan yang ganjil-ganjil. Betul. Tapi biasanya kan ada nih, kenapa harus 7 gayung? Terus 11 ini harus berapa tadi? 7, 11. 7 dan 11. Iya. Ada sejarahnya nggak tuh? Kenapa bisa 7 dan 11 itu? Itu sejarahnya ganjil itu. Jadi 7, 11, 11, 17, 17, 21, 21, 41, 41 gayung, 99. Jadi menyimpulkannya hanya Allah menyukai yang ganjil, Ya, makanya ganjil. berarti nggak ada inti yang lain ya. Nah ada itu. Kenapa itu harus 7? Mungkin sejarahnya harus 7 itu apa itu nggak Ya ada. itu juga walaupun mau mandi nggak ganjil juga nggak masalah. Cuma ya gitu. itu dari nenek ukuran begitu ganjil. Ya mau mandi 10 gayung atau nggak masalah. Oh gitu. Berarti nggak patokan harus Nggak patokan. ganjil gitu ya. Cuma yang kalau nenek bilang, Hah? ya nenek itu ya mantunya yang santri kan. Wah. Jadi ya harus ganjil ya. 7, 11, 11, 17, 17, 21, 21, 41, 41, 99. Lebih abdol ganjil. Ganjil. Jadi yang mau berziarah ke makam yang santri harus mandi. Bukan harus ya. Kalau harus ke wajib. Ah, Intinya sebelum ziarah kita bebersih dulu lah. bersih. Dianjurkan berarti. Dianjurkan. Setelah itu baru kita masuk berziarah. Dan harus mandi berapa sumur itu? Itu sumur kanan kiri. Berarti 2 sumur itu. 2 sumur. 2 sumur dan baru berziarah. berziarah. Setelah itu ada nggak harus syarat lain setelah itu? Tata tertib. Ya tata tertib ya pakaian harus rapi lah. Rapi. Pakaian rapi, nah, itu sopan, pasti. santun gitu. Setelah ziarah itu Ya setelah berziarah ya kita memohon kepada Allah ya. Kita mengirim Al-Fatihah kepada yang santri, kita memohon kepada Allah. Insya Allah ya jabah kita dijabah doa. Maka jadi dalam sejarah Islam ya yang berdoa yang paling bagus waktu hujan besar, ada geledek atau di atas gunung pada tengah malam, itu ya bagus ya. nah, Kalau ini kan di atas gunung lah. nah, jadi intinya ini bermunajat di atas gunung karena memang ada doa yang sangat mustajab, Mustajab berdoa di atas gunung. di atas gunung, mau siang mau malam, intinya kebanyakan di sini kan malam yang diarahkan. Untuk yang datang itu dari kalangan mana aja nih, Di? Ya selama saya di sini banyak ya, yang dari Belanda udah pernah. Oh, dari mancanegara juga udah ada? Belanda, Swedia, Korea, Malaysia, Singapura, Brunei yang pernah masuk ke rumah saya itu. Wah guys, ini semakin heboh nih guys. Jadi dan saya semakin penasaran nih, kok bisa Bi orang asing itu bisa tahu gitu makam yang santri ini? Kebetulan kan dia ada kenalan di Indonesia, dibawa sama kenalannya gitu. Kalau yang Abi tahu nih alasan mereka ziarah ke sini apa tuh? Cuma karena ingin melihat budaya alamnya atau gimana? Ya mungkin karena tempat pemandangan enak ya, karena beliau ini kan diajak sama kawannya. Intinya ya
Padahal ya orang Belanda itu non Muslim, tapi ya pada yakin sini sejarah. Oh, jadi selain budaya mungkin alam dan Alam, sejarah di sini ya, mungkin ya. Bahkan dia kalau orang luar itu malah senang, dia ketagihan, istilah baru datang sekali, wah tempatnya enak deh. Ya bahkan orang luar itu bahasanya juga masih belepotan karena ada yang bawa orang kita ya diartikan. Translator lah ya. Translator. Kalau yang Abi tahu nih, orang yang ziarah ke sini itu tujuannya apa sih, Bi? Ya sebenarnya kalau kita ziarah ada tujuan itu jatuhnya musyrikan. Intinya kita berziarah ke makam yang santri, kita mendoakan beliau, baru kita memohon kepada Allah. Jangan dari rumah, wah biar supaya dunia saya hebat ziarah ke makam yang santri, itu udah dalam agama udah menyimpang tuh. Oh, iya. Intinya kita dari rumah niat ziarah aja ke makam yang santri, mengirim Al-Fatihah, tawasulan, di samping itu ya sesudah tawasul kita berdoa memohon kepada Allah, insya Allah dijabah. Gitu. Iya. Oke, guys, jadi itulah bincang-bincang kita kepada Abi, termasuk orang yang dihormati di sini, kuncen di sini. Kalau saya boleh tahu nih, Abi, apa masih ada darah atau gimana? Kalau saya ini kan sebagai cucu mantu dari yang santri. Kalau yang keturunan Mantunya, itu guys. bini, istri yang keturunan. Oh, Kalau istri itu jatuhnya buyut dari yang santri. iya guys. Jadi Abi Yakub ini istrinya masih cucunya dari Eyang Santri. Ya kalau saya sih asli Betawi Cepete asli. Oke, guys, untuk Abi saya ucapkan terima kasih. Oke. Semoga bermanfaat. Terus saya juga kayak orang asing juga nih. Setelah datang sini bisa terus datang sini. Terima kasih. Nih.